Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Insyaallah kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini, yaitu dalam acara menuntut ilmu. Tanpa kekuatannya kita tidak dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Di kesempatan pagi hari yang cerah ini, tepatnya di awal semester 2, pada pelajaran kelas 3 mata pelajaran fikih, kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Adapun materinya di pagi hari ini adalah tentang pengertian puasa, hukum puasa, macam-macam puasa, dan menentukan awal puasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Rabbi zidni ilman warzuqni. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian puasa. Tentunya anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan puasa itu sendiri, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih arti dari puasa. Tanpa kita mengetahui daripada arti puasa itu sendiri, kemungkinan kita melakukan ibadah tersebut bisa jadi dengan cara main-main atau tidak dengan sungguh-sungguh. Karena pengertiannya saja kita tidak tahu. Untuk itu, marilah sama-sama disimak materi yang akan disajikan. Yang pertama tentunya tentang pengertian puasa. Apa sih arti puasa? Yang pertama, di dalam bahasa Arab, puasa itu diambil dari kata shaum, dan bentuk pluralnya adalah syam. Jadi arti puasa menurut bahasa Arab shaum, yang artinya adalah menahan. Jadi adik-adik semua harus tahu, apabila ditanya apa sih arti puasa menurut bahasa. Menurut bahasa, puasa itu adalah shaum. Shaum itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Di situ jelas dikatakan bahwasannya kita melakukan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Dari hal-hal yang membatalkan puasa yang memang telah disyariatkan kepada umat Islam. Apa saja yang membatalkan puasa tersebut? Adapun hal-hal yang membatalkan puasa kita akan bahas di
pertemuan selanjutnya. Perintah puasa tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Di sini Allah menegaskan bahwasannya diperintahkan untuk berpuasa kepada orang yang beriman. Tentunya adik-adik semua tahu apa sih itu iman. Iman itu adalah yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, Rasul nabi-nabi itu ada, kitab-kitab Allah itu ada, hari kiamat itu ada, kemudian qada dan qadar itu ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi ketika seorang umat Islam sudah beriman, maka perintah puasa itu hukumnya menjadi wajib. Tapi berbeda dengan orang-orang Islam yang kemungkinan mereka masih belum beriman. Sehingga banyak sekali kita temui orang Islam tidak berpuasa. Kenapa? Karena memang dia belum beriman. Dan perintah puasa ini bukan hanya diperintahkan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di dalam ayat ini jelas dikatakan telah diwajibkan kepada umat sebelummu. Artinya apa? Ya Muhammad, puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad. Artinya umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Adam, dan Nabi yang lainnya. Apa tujuannya? Agar kamu bertakwa. Jadi itu adalah tujuan daripada puasa. Selain itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 juga dikatakan bahwasannya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Jadi di dalam ayat ini sangat ditegaskan bahwasannya ketika kita telah sampai kepada bulan Ramadan maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Ini adalah salah satu bentuk perintah Allah yang dikhususkan untuk bulan Ramadan. Jadi khusus. Jadi jelas dikatakan bahwasannya puasa bulan Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Selain itu di dalam sebuah hadis bahwasannya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya Islamu alal khamsi. Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqami shalah. Yang berikutnya adalah menegakkan sholat. Wa iqami sholati wa ita'i zakati wal haji wasaumir Ramadana. Jadi setelah syahadat adalah menegakkan sholat,
kemudian menunaikan zakat, pergi haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini jelas dikatakan bahwasannya hadis ini didapat langsung daripada malaikat Jibril. Bahwasannya malaikat Jibril menegaskan Islam itu dibangun atas 5 perkara, yang salah satunya adalah melaksanakan puasa Ramadan. Selain itu di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya dari Thalha bin Ubaid radhiyallahu an bahwa seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab lagi, tidak, kecuali puasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini juga dijelaskan bahwasannya kita diperintahkan puasa, yaitu puasa Ramadan dan puasa sunnah. Jadi inilah dasar hukum daripada perintah menjalankan puasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwasannya dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa dan sebelum umatmu ya Rasulullah. Jadi sebelum umat daripada Nabi Muhammad itu melakukan ibadah puasa. Apa dalilnya? Bahwasanya memang sebelum daripada umat Nabi Muhammad itu melaksanakan ibadah puasa. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya pada saat zaman daripada Nabi Daud alaihissalam, ya, itu umatnya melaksanakan puasa Daud. Kenapa dikatakan puasa Daud? Karena memang dilakukan pada masa Nabi Daud. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat seperti Nabi Daud. Dan puasa sunnah yang paling dicintai Allah adalah puasa seperti Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur separuh malam, lalu sholat sepertiganya, dan tidur seperenamnya lagi. Kemudian beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Dari hadis ini dijelaskan bahwasannya pada saat zaman Nabi Daud sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa ini bukan hanya diperintahkan kepada umat Islam, umat daripada Nabi Muhammad, akan tetapi puasa juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Adapun umat selain daripada itu, yaitu umat di masa Nabi Isa alaihissalam, atau yang biasa dikenal dengan namanya puasa Maryam. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kurang lebih, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Bahwasannya
puasa daripada umat terdahulu itu memang berbeda daripada umat Nabi Muhammad. Seperti di dalam Al-Quran surat Maryam ini dijelaskan bahwasannya bentuk puasa yang dilakukannya adalah dengan cara tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi ada yang berpuasa dengan 1 hari penuh, ada yang sepertiga, ada yang setengah, ada yang itulah puasa-puasa daripada umat sebelum Nabi Muhammad. Lalu apa sih yang menjadi perbedaan antara puasa daripada umat sebelum Nabi Muhammad dengan puasa umatnya Nabi Muhammad? Yang pertama adalah puasa daripada umat Nabi Muhammad itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita selaku umat Islam itu mendapat keringanan. Apa dalilnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian selain itu Allah juga memberikan puasa daripada Nabi Muhammad itu puasanya adalah singkat atau pendek. Jadi tidak seperti puasa daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudah, hanya dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi puasa kita sudah ditentukan waktunya, yang mana waktunya juga diberikan keringanan atau waktunya itu singkat. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga dikatakan yang menjadikan salah satu perbedaan puasa kita dengan puasa umat terdahulu adalah fasluma yab baina siyamu mina wa siyami ahlil kitabi aqlatu syahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab yaitu adalah makan sahur. Di mana puasa umat Nabi Muhammad kita diperintahkan untuk makan sahur, berbeda dengan umat sebelumnya. Jadi inilah perbedaan daripada puasa umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Yang berikutnya adalah tentang macam-macam puasa. Puasa itu terdiri dari beberapa macam menurut hukum syariah. Yang pertama ada puasa wajib. Apa sih puasa yang diwajibkan? Yang pertama ada puasa Ramadan. Yang kedua ada puasa qada Ramadan atau puasa membayar hutang ketika kita tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Artinya adalah qada Ramadan. Kemudian ada puasa nazar. Puasa nazar di sini adalah kita tuh berjanji kepada Allah. Sehingga ketika kita berjanji, maka kita harus membayar kepada Allah. Semisalnya, kalau saya lulus ujian, maka saya akan puasa. Berapa hari? Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, kita sudah bernazar. Tentunya kepada diri kita dan juga kepada Allah khususnya. Maka puasa tersebut hukumnya adalah wajib. Jadi itulah yang disebut puasa nazar.
Kemudian yang berikutnya adalah puasa kafarot. Apa itu puasa kafarot? Puasa kafarot adalah di mana puasa ketika seorang manusia melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh agama Islam, sehingga dia harus membayar daripada denda tersebut. Jadi itulah puasa kafarah. Jadi memang yang sifatnya adalah sangat dilarang. Jadi seperti itu. Itulah puasa wajib. Kemudian ada namanya puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah? Ada puasa Daud, puasa Asyura dan Tasu'a. Ada puasa Arafah dan Tarwiyah. Ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ada puasa Ayyaumul Bid atau pertengahan bulan, tentunya bulan Hijriyah, kalender Hijriyah. Ada puasa Senin Kamis dan ada puasa bulan Sya'ban. Kemudian ada juga puasa yang sifatnya makruh. Apa saja? Ada puasa khusus di hari Sabtu, jadi hanya dikhususkan untuk hari Sabtu saja. Itu makruh. Ada juga puasa hari Ahad. Kenapa kedua hari ini dimakruhkan? Karena sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, bahwasannya ada puasa-puasa khusus yang dilakukan oleh umat-umat Nasoroh atau Nasrani, sehingga untuk membedakan daripada apakah kita umat Nasrani ataupun umat Islam adalah dengan cara menggandeng kedua hari tersebut. Misalnya hari Sabtu kita puasa juga di hari Jumat, atau Sabtu dibarengkan dengan hari Ahadnya. Jadi ketika itu puasa yang sifatnya memang hanya satu hari, maka itu sifatnya adalah makruh. Kemudian ada puasa Nairus dan Mahrajan. Kemudian ada juga puasa 1 hari 10 Muharram. Kemudian ada puasa dalam perjalanan. Ada puasa Arafah buat yang berhaji. Kemudian ada puasa untuk wanita hamil dan menyusui. Dan ada juga puasa orang sakit. Jadi untuk pengertian daripada puasa-puasa ini akan kita bahas mungkin di lain kesempatan, atau dengan nanti bisa tanya jawab. Ada juga puasa yang diharamkan. Yang pertama adalah puasa pada saat Idul Fitri, ya. Jadi kita tidak diperbolehkan atau diharamkan ketika pada saat masuknya waktu Idul Fitri itu melakukan puasa. Tidak ada. Dan juga ada puasa di hari raya Idul Adha. Itu kita tidak diperkenankan. Jadi tidak ada puasa pada saat hari raya Idul Adha. Dan yang berikutnya puasa hari Tasyrik. Jadi 3 hari setelah Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi itu adalah puasa yang diharamkan. Kemudian ada juga puasa khusus hari Jumat. Jadi kita mengkhususkan puasa itu pada hari Jumat saja. Kemudian ada puasa sunnah paruh kedua Sya'ban. Jadi pada saat bulan Sya'ban di paruh kedua itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada puasa pada hari Syak. Ada puasa selamanya, artinya selamanya itu kita tidak, jadi 1 bulan penuh. Jadi setiap hari kita berpuasa. Itu tidak boleh dilakukan. Ada puasa wisol, kemudian ada puasa wanita yang sedang haid, kemudian
ada puasa wanita yang sedang nifas. Kemudian juga diharamkan bagi seorang istri yang berpuasa sunnah tanpa izin daripada seorang suami. Jadi untuk adik-adik semua, ketika nanti kalian berkeluarga, niscaya ketika kalian ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka mintalah izin kepada suami Anda. Apabila kalian tidak mendapatkan izin daripada suami dan kemudian kalian melaksanakan ibadah puasa, maka puasa yang kalian lakukan hukumnya adalah haram. Jadi itulah tentang macam-macam puasa. Jadi untuk lebih jelasnya tentang macam-macam puasa, kita tidak bahas di pertemuan kita kali ini. Mungkin nanti pada saat kalian sudah SMP nanti ada pembahasan khususnya, tentunya di dalam bab fikih tentang macam-macam puasa, pengertian, bahkan sampai dalil-dalil daripada puasa itu sendiri. Yang berikutnya adalah bagaimana sih cara menentukan awal puasa. Jadi sebelum kita masuk kepada bulan, di dalam agama Islam ada beberapa hari, ada beberapa hal ya dalam penentuan awal puasa. Yang pertama yaitu ru'yatul hilal. Apa sih ru'yatul hilal itu? Ru'yatul hilal terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ru'yat, yang artinya melihat. Melihat itu biasanya dengan mata, jadi bukan dengan yang lainnya. Tentunya alat atau panca indera yang Allah berikan kepada kita untuk melihat yaitu mata. Dan hilal itu sendiri yang artinya bulan sabit. Kenapa disebutkan bulan sabit? Itu karena yang dilihat adalah keberadaan bulan di awal yang bentuknya masih sabit. Jadi masih terlihat kecil, yang mana bulan tersebut belum terlihat bulat dari bumi. Jadi itulah yang disebut dengan hilal. Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada bulan tersebut dibulatkan menjadi 30 hari. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada aturan khusus bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari dan mana yang memiliki 30 hari. Semuanya tergantung pada penampakan hilal. Jadi itu sebenarnya adalah penentuan kalender Islam. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara ikmal. Ikmal atau sering kita dengar dengan istilah istiqmal. Apa sih itu istiqmal? Jadi istiqmal itu adalah menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. Pada saat hilal tidak tampak di tanggal 29 Sya'ban, maka masuk di tanggal 30-nya adalah masuk kepada tanggal 30-nya kita genapkan, kemudian akhirnya jatuh setelah di tanggal 30 itu. Setelah tanggal 30, maka itulah masuk pada bulan Ramadan. Jadi istiqmal itu harus didasari dengan yang namanya ru'yatul hilal. Jadi apabila melihat bulan hilal pada saat bulan di tanggal 29 Sya'ban maksudnya, itu hilal belum terlihat, maka harus digenapkan menjadi 30 hari. Nah, 30 hari tersebutlah yang disebut dengan namanya istiqmal. Jadi menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari.
Jadi masuk tanggal 1 Ramadannya setelah tanggal 30 Sya'ban. Dan apabila di tanggal 29 Sya'ban hilal sudah terlihat, maka di tanggal berikutnya masuk 1 Ramadan. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara hisab. Hisab itu artinya adalah hitungan menggenapkan usia bulan Sya'ban ya menjadi 30 hari. Lalu apa bedanya hisab dengan istiqmal? Bahwasannya keduanya itu sama-sama menggenapkan menjadi 30 hari. Tentu ada perbedaannya. Kalau istiqmal itu didasari dengan yang namanya ru'yatul hilal, sedangkan hisab itu penggunaannya tidak berdasarkan ru'yatul hilal. Akan tetapi perhitungan hisab sudah sejak awal tanpa adanya ru'yatul hilal. Cara ini adalah hanya sebagian ulama yang berpendapat terhadap perhitungan penentuan bulan puasa. Jadi tidak berdasarkan banyak ulama, hanya sebagian. Jadi bukan seluruh ulama menyatakan hisab. Akan tetapi yang membolehkan hanya sebagian ulama. Tentunya ada kalangan-kalangan daripada saudara-saudara kita seiman yang masih menggunakan metode hisab. Mungkin itu saja materi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, tentunya khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, itu tentunya datangnya dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa Pak Arif berpesan, jangan lupa satu, ibadah sholat kalian dilaksanakan. Yang kedua, pada masa pandemi ini jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Kemudian jaga kesehatan kalian, istirahat di rumah, jangan sering bermain di luar karena wabah ini masih belum selesai. Mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu berikutnya, tentunya pada materi kelanjutan daripada puasa Ramadan tentang syarat, rukun, sunnah, hal-hal yang membatalkan dan hikmah daripada puasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.